Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan, nama saya Sakti Pramudia dengan NPM 2303 10101010 358 dari Fakultas Hukum Universitas Syahkuala. Dibuatnya video ini dalam memenuhi tugas mata kuliah Hukum Lingkungan dengan dosen pengajar Ibu Khadijah Rizky Lestari, SIM Hukum. Dalam video ini, marilah kita membahas mengenai UU PPLH atau Undang-Undang Perlindungan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Pada bagian ketiga UU PPLH, di sini mencakup ada 6 bagian. Yang pertama, perencanaan, yang kedua pemanfaatan, yang ketiga pengendalian, yang keempat pemeliharaan, yang kelima pengawasan, dan yang keenam penegakan hukum. Namun, dalam video ini kita akan membahas 3 bagian saja. Perencanaan, pemanfaatan, dan pengendalian. Pada bagian perencanaan ini, ada beberapa bagian yang akan kita bahas. Yang pertama, inventarisasi lingkungan hidup. Yang kedua, penetapan wilayah ekoregion. Yang ketiga, penyusunan dan penetapan RPPLH. Inventarisasi lingkungan hidup ini adalah untuk memperoleh informasi mengenai sumber daya alam yang meliputi yang pertama, potensi dan ketersediaan. Yang kedua, jenis dan yang dimanfaatkan. Yang ketiga, bentuk penguasaan. Yang keempat, pengetahuan pengelolaan. Yang kelima, bentuk kerusakan. Yang keenam, konflik dan penyebab konflik yang timbul akibat pengelolaan. Bagian kedua adalah penetapan wilayah ekoregion. Apa itu ekoregion? Ekoregion adalah wilayah dengan karakteristik flora dan fauna yang sama dengan mempertimbangkan hasil inventarisasi lingkungan hidup baik darat dan laut. Penetapan wilayah ekoregion ada beberapa pertimbangan yang akan kita bahas. Yang pertama, karakteristik bentang alam. Yang kedua, daerah aliran sungai. Yang ketiga, iklim. Yang keempat, flora dan fauna. Yang kelima, sosial budaya. Yang keenam, ekonomi. Yang ketujuh, kelembagaan masyarakat. Dan yang terakhir, ada hasil inventarisasi lingkungan hidup. Nah, inventarisasi lingkungan hidup ini di tingkat wilayah ekoregion sebagaimana dimaksud pada pasal 6 ayat 1 tidak dinyatakan bahwasanya untuk menentukan daya dukung dan daya tampung serta cadangan sumber daya alam. Pada bagian terakhir perencanaan ada namanya penyusunan dan penetapan RPPLH. Nah, apa sih RPPLH ini? RPPLH merupakan perencanaan tertulis yang memuat rencana mengenai pemanfaatan atau pencadangan sumber daya alam, pemeliharaan dan pelindungan kualitas dan fungsi lingkungan hidup, pengendalian, pemantauan, serta pendayagunaan dan pelestarian sumber daya alam. RPPLH ini ada 3 bagian. Yang pertama, RPPLH nasional, yang kedua, RPPLH provinsi, dan yang ketiga, RPPLH kabupaten. Untuk RPPLH nasional, itu disusun berdasarkan inventarisasi nasional. Untuk RPPLH provinsi, itu disusun berdasarkan RPPLH nasional, inventarisasi tingkat pulau, dan yang ketiga, inventarisasi tingkat ekoregion. Untuk RPPLH kabupaten, itu disusun berdasarkan RPPLH provinsi, yang kedua, inventarisasi tingkat pulau, yang ketiga, inventarisasi tingkat ekoregion. Kalau tadi kita membahas mengenai perencanaan, marilah kita beralih ke bagian yang kedua, yaitu pemanfaatan. Pemanfaatan sumber daya alam dilakukan berdasarkan RPPLH. Maka, pemanfaatan sumber daya alam yang dilakukan secara nasional akan didasari oleh RPPLH nasional. Untuk pemanfaatan sumber daya alam berdasarkan provinsi akan didasari oleh RPPLH provinsi. Untuk pemanfaatan sumber daya alam yang dilakukan di kabupaten akan didasari oleh RPPLH kabupaten. Setelah bagian perencanaan pemanfaatan, marilah kita beralih ke bagian pengendalian. Untuk melestarikan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup, perlu dilakukan yang namanya pengendalian kerusakan lingkungan hidup. Nah, dalam pengendalian pencemaran lingkungan hidup ini memerlukan beberapa campur tangan beberapa pihak. Yang pertama, ada pemerintah daerah. Yang kedua, ada pengendali usaha. Yang ketiga, ada masyarakat yang memiliki tugas sesuai dengan wewenangnya. Pada bagian terakhir, mari kita membahas mengenai pengendalian. Pengendalian pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup dilaksanakan dalam rangka pelestarian fungsi lingkungan hidup.
Pengendalian pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1 meliputi pencegahan, penanggulangan, dan yang ketiga pemulihan. Pada bagian pencegahan, instrumen pencegahan atau kerusakan lingkungan hidup terdiri atas yang pertama KLHS, yang kedua tata ruang, yang ketiga baku mutu lingkungan hidup, yang keempat kriteria baku kerusakan lingkungan hidup, yang kelima AMDAL, yang keenam UKL atau UPL, yang ketujuh perizinan, yang kedelapan instrumen ekonomi lingkungan hidup, yang kesembilan peraturan perundang-undangan berbasis lingkungan hidup, yang ke-10 anggaran berbasis lingkungan hidup, yang ke-11 analisis risiko lingkungan hidup, yang ke-12 audit lingkungan hidup, dan yang terakhir instrumen lain sesuai dengan kebutuhan atau perkembangan ilmu pengetahuan. Pada bagian pertama disebutkan yaitu KLHS. KLHS membuat kajian antara lain yang pertama, kapasitas daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup untuk pembangunan. Yang kedua, perkiraan mengenai dampak dan risiko lingkungan hidup. Yang ketiga, kinerja layanan atau jasa ekosistem. Yang keempat, efisiensi pemanfaatan sumber daya alam. Yang kelima, tingkat kerentanan dan kapasitas adaptasi terhadap perubahan iklim. Dan yang terakhir, ada tingkat ketahanan dan potensi keanekaragaman hayati. Hasil dari KLHS, sebagaimana yang dimaksud pada pasal 15 ayat 3, di situ dijelaskan bahwasannya menjadi dasar bagi kebijakan atau rencana atau program pembangunan dalam satu wilayah. Pernyataan kedua, apabila hasil dari KLHS sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1 menyatakan bahwa daya dukung dan daya tampung sudah terlampaui, yang pertama, kebijakan, rencana, atau program pembangunan tersebut wajib diperbaiki sesuai dengan rekomendasi KLHS. Yang kedua, segala usaha atau kegiatan yang telah melampaui daya dukung dan daya tampung lingkungan tidak boleh diperbolehkan lagi. Kalau tadi bagian KLHS, mari kita masuk ke bagian tata ruang. Pada pasal 19, di sini dinyatakan untuk menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup dan keselamatan masyarakat, setiap perencanaan tata ruang wilayah wajib didasarkan pada KLHS. Ayat 2 dijelaskan, perencanaan tata ruang wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat 1 ditetapkan dengan memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup. Beralih ke judul selanjutnya, di sini ada baku mutu lingkungan hidup. Baku mutu lingkungan hidup di sini meliputi yang pertama, baku mutu air. Yang kedua, baku mutu air limbah. Yang ketiga, baku mutu air laut. Yang keempat, baku mutu udara ambien. Yang kelima, baku mutu emisi. Yang keenam, baku mutu gangguan. Dan yang terakhir, baku mutu lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Beralih ke bagian selanjutnya, yaitu kriteria baku kerusakan lingkungan hidup. Kriteria baku kerusakan lingkungan hidup ini meliputi kriteria baku kerusakan ekosistem dan kriteria baku kerusakan akibat perubahan iklim. Kriteria baku kerusakan ekosistem meliputi yang pertama, kriteria baku kerusakan tanah atau produksi biomasa. Yang kedua, kriteria baku kerusakan terumbu karang. Dan yang ketiga, kriteria baku kerusakan lingkungan hidup yang berkaitan dengan kebakaran hutan dan atau lahan. Selanjutnya, kriteria baku kerusakan mangrove. Selanjutnya, kriteria baku kerusakan padang lamun, kriteria baku kerusakan gambut, kriteria baku kerusakan karst. Terus yang terakhir ada kriteria baku kerusakan ekosistem lainnya sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Nah, kriteria baku kerusakan akibat perubahan iklim ini didasari oleh beberapa faktor. Yang pertama, kenaikan temperatur. Yang kedua, kenaikan muka air laut. Yang ketiga, karena badai. Dan keempat, karena kekeringan. Marilah kita beralih ke judul selanjutnya, yaitu AMDAL, atau analisis mengenai dampak lingkungan. Nah, untuk AMDAL ini, setiap usaha atau kegiatan yang berdampak penting terhadap lingkungan hidup itu wajib memiliki AMDAL, atau analisis mengenai dampak lingkungan. Nah, dampak penting ditentukan berdasarkan beberapa kriteria. Yang pertama, besarnya jumlah penduduk yang akan terkena dampak rencana usaha atau kegiatan. Yang kedua, luas wilayah penyebaran dampak. Yang ketiga, intensitas dan lamanya dampak berlangsung. Yang keempat, banyaknya komponen lingkungan hidup lain yang akan terkena dampak. Yang kelima, sifat kumulatif dampak. Yang keenam, berbalik atau tidak berbaliknya dampak.
Lalu yang terakhir, kriteria lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Beralih dari AMDAL, mari kita masuk ke bagian UKL-UPL. Pada pasal 34, di sini dinyatakan pada ayat 1, setiap usaha atau kegiatan yang tidak termasuk dalam kriteria wajib AMDAL, sebagaimana dimaksud pada pasal 23 ayat 1, wajib memiliki UKL-UPL. UKL-UPL adalah pengelolaan dan pemantauan lingkungan terhadap usaha atau kegiatan yang tidak berdampak penting terhadap lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha atau kegiatan. Mari kita masuk ke bagian perizinan. Pada pasal 36 mengenai perizinan, pada ayat 1 dinyatakan, setiap usaha atau kegiatan yang wajib memiliki AMDAL atau UKL-UPL wajib memiliki izin lingkungan. Pada ayat 2, izin lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diterbitkan berdasarkan keputusan kelayakan lingkungan hidup sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 31 atau rekomendasi UKL-UPL. Ayat 3 dijelaskan, izin lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 wajib mencantumkan persyaratan yang dimuat dalam keputusan kelayakan lingkungan hidup atau rekomendasi UKL-UPL. Pada ayat 4 dijelaskan, izin lingkungan diterbitkan oleh menteri, gubernur, atau bupati, atau wali kota sesuai dengan kewenangannya. Beralih dari perizinan, mari kita memasuki bagian instrumen ekonomi lingkungan hidup. Pada pasal 42, ayat 1 dijelaskan, dalam rangka melestarikan fungsi lingkungan hidup, pemerintah dan pemerintah daerah wajib mengembangkan dan menerapkan instrumen ekonomi lingkungan hidup. Pada ayat 2 dijelaskan, instrumen ekonomi lingkungan hidup sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1 meliputi yang pertama, perencanaan pembangunan dan kegiatan ekonomi, yang kedua, pendanaan lingkungan hidup, dan yang ketiga, insentif atau disinsentif. Beralih dari ekonomi lingkungan hidup, mari kita memasuki bagian peraturan perundang-undangan berbasis lingkungan hidup. Pada pasal 44, di sini dijelaskan, setiap penyusunan peraturan perundang-undangan pada tingkat nasional dan daerah wajib memperhatikan perlindungan fungsi lingkungan hidup dan prinsip perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini. Lalu bagian selanjutnya, ada anggaran berbasis lingkungan hidup. Pada pasal 46 dijelaskan, selain ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 45, dalam rangka pemulihan kondisi lingkungan hidup yang kualitasnya telah mengalami pencemaran atau kerusakan pada saat undang-undang ini ditetapkan, pemerintah dan pemerintah daerah wajib mengalokasikan anggaran untuk pemulihan lingkungan hidup. Lalu, selanjutnya ada bagian analisis risiko lingkungan hidup. Pada pasal 47, setiap usaha atau kegiatan yang berpotensi menimbulkan dampak penting terhadap lingkungan hidup, ancaman terhadap ekosistem dan kehidupan, atau kesehatan dan keselamatan manusia, wajib melakukan analisis risiko lingkungan hidup. Ayat 2 dijelaskan, analisis risiko lingkungan hidup sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1 meliputi beberapa faktor. Yang pertama, pengkajian risiko, yang kedua, pengelolaan risiko, dan yang ketiga, komunikasi risiko. Pada ayat 3 dijelaskan, ketentuan lebih lanjut mengenai analisis risiko lingkungan hidup diatur dalam peraturan pemerintah. Beralih ke bagian selanjutnya, di sini ada audit lingkungan hidup. Pada pasal 48, di sini dijelaskan, pemerintah mendorong penanggung jawab usaha atau kegiatan untuk melakukan audit lingkungan hidup dalam rangka meningkatkan kinerja lingkungan hidup. Beralih dari bagian pemanfaatan, mari kita memasuki bagian penanggulangan. Pada pasal 53, ayat 1 dijelaskan, setiap orang yang melakukan pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup wajib melakukan penanggulangan pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup. Ayat 2 dijelaskan, penanggulangan pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1 dilakukan dengan yang pertama, pemberian informasi, peringatan pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup kepada masyarakat. Yang kedua, pengisolasian pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup. Yang ketiga, penghentian sumber pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup. Yang keempat, cara lain yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Pada ayat 3 dijelaskan,
Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penanggulangan pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1 diatur dalam peraturan pemerintah. Beralih dari bagian penanggulangan, mari kita memasuki bagian pemulihan. Pada pasal 54, ayat 1 dijelaskan, setiap orang yang melakukan pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup wajib melakukan pemulihan fungsi lingkungan hidup. Pada ayat 2 dijelaskan, pemulihan fungsi lingkungan hidup sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1 dilakukan dengan tahapan yang pertama, penghentian sumber pencemaran dan pembersihan unsur pencemar, yang kedua, remediasi, yang ketiga, rehabilitasi, yang keempat, restorasi, atau yang terakhir, cara lain yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Pada ayat 3 dijelaskan, ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemulihan fungsi lingkungan hidup sebagaimana yang dimaksud pada ayat 2 diatur dalam peraturan pemerintah. Demikian tugas video yang telah saya buat. Mohon maaf jika ada salah kata atau penyampaian yang kurang benar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.